Halo Sobat NTT, jumpa lagi bersama saya Frans Tiran di podcast Ayo Bangun NTT, dari wacana menjadi aksi. Apa kabar Sobat NTT? Pastikan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk kita bersama membangun NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Sobat NTT, di episode kali ini kita akan berbincang seputar jaminan bagi pekerja di NTT, khususnya atau lebih spesifik pekerja informal. Masalah ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi PR kita bersama. Di balik angka angkatan kerja yang mencapai lebih dari 2 juta orang, masih diperlukan atensi khusus dan serius dari kita semua. Sebagian besar pekerja di Nusa Tenggara Timur berada di sektor informal dengan tingkat pendidikan mayoritas lulusan sekolah dasar. Data BPS menunjukkan kurang lebih 74,42% tenaga kerja NTT berada di sektor informal, terutama di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, posisi tawar serta jaminan kesejahteraan pekerja masih menjadi sangat rentan. Pada kondisi inilah, kehadiran negara melalui BPJS Ketenagakerjaan sangat penting sebagai jaring pengaman bagi pekerja, termasuk pekerja di sektor informal. Sobat NTT, melalui kolaborasi antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan, 100.000 pekerja rentan mulai dilindungi. Sebuah langkah besar untuk menghadirkan negara di tengah mereka yang tentunya paling membutuhkan. Dan ini bukan sekedar angka Sobat NTT. Ini tentang seorang ibu yang kehilangan suaminya, tapi tidak akan kehilangan masa depan dari anak-anaknya. Karena bantuan bisa mencapai hingga ratusan juta rupiah dan jaminan pendidikan. Hari ini kita akan bicara tentang perlindungan, tentang keadilan, dan tentang bagaimana kebijakan bisa benar-benar menyentuh kehidupan nyata. Untuk itu telah hadir bersama narasumber kita, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wawan Burhanuddin. Ya, Sobat NTT, bersama kita di podcast Ayo Bangun NTT dari Wacana Menjadi Aksi sudah hadir bersama kita di saat ini Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wawan Burhanuddin. Kita biasa menyapa beliau dengan nama Pak Wawan. Selamat datang Pak Wawan. Selamat datang. Apa kabar Anda di hari ini? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Nah, Pak Wawan, kita berbicara soal ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi sebelum kita ngobrol lebih panjang lebar, kita pekikan dulu semangat Ayo Bangun NTT. Kalau saya bilang NTT, kita berdua katakan Ayo Bangun NTT. NTT, Ayo Bangun NTT. Iya. Baik, terima kasih Pak Wawan sekali lagi sudah berkenan hadir di saat ini. Nah, kita berbicara soal pekerja atau ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu ini masih berkaitan juga dengan suasana peringatan Hari Buruh yang baru saja kita lalui di 1 Mei 2026 lalu. Nah, struktur ekonomi di Nusa Tenggara Timur ini masih sangat ditopang oleh sektor informal. Nah, di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi, tentunya terdapat jutaan petani yang bekerja di ladang, nelayan yang tentunya melaut setiap hari, pengelola hutan, pelaku UMKM, dan tentunya berbagai pekerja mandiri yang menggantungkan hidupnya pada kerja-kerja harian. Mereka adalah tulang punggung ekonomi daerah di Nusa Tenggara Timur. Tetapi sebenarnya sekaligus mereka adalah kelompok yang paling rentan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja atau musibah yang tidak terduga. Karena itu, sejak tahun 2025 yang lalu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menempatkan perlindungan pekerja rentan sebagai prioritas kebijakan. Melalui program perlindungan pekerja rentan, sebanyak 100.000 pekerja sektor informal didaftarkan dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, Pak Wawan, di awal ini boleh dijelaskan seperti apa skema ini? Baik, terima kasih Pak Frans terkait dengan skema perlindungan pekerja informal. Tapi sebelum saya kesana, saya disclaimer dulu terkait dengan pekerja kita. Jadi memang sama-sama kita ketahui bahwa tenaga kerja kita memang itu khusus di Provinsi NTT itu memang
didominasi memang sektor primer, yang dimana itu kebanyakan nelayan, petani, pedagang, dan juga pekerja-pekerja serabutan yang ada di Provinsi NTT. Yang dimana juga di sektor perekonomian kita di Provinsi NTT itu, utamanya di pekerja informal itu memang bisa masuk dalam kategori instabilitas kaitannya dengan perekonomian. Dia pendapatannya itu tidak menentu, seperti kita ambil contoh petani. Petani itu kan pada saat ada waktu panen baru dia bisa mendapatkan penghasilan. Ya dari situlah terkait dengan kita melihat potret tenaga kerja kita utamanya di Provinsi NTT, Pak Gubernur dalam hal ini memang mengambil kebijakan yang mulia. Bahwasanya melihat dengan potret tenaga kerja kita di Provinsi NTT itu memang sangat-sangat banyak dan didominasi sama pekerja formal. Makanya Pak Gubernur menginginkan untuk perlindungan pekerja rentan sebanyak 100.000 pekerja. Pertanyaan terkait dengan skema perlindungannya, memang skema perlindungan kita itu kami juga memang bersama OPD terkait, termasuk di Dinas Ketenagakerjaan, mulai dari Capil, mulai dari Bapeda, mulai dari Dinsos, dan lain-lain. Kita bekerja sama dalam berkolaborasi untuk mencari data-data dari pekerja rentan kita yang memang patut atau wajib kita lindungi. Di samping itu juga kami bersama OPD terkait termasuk dari Dinas Ketenagakerjaan untuk meminta data-data dari 22 kabupaten kota yang memang masuk dalam kategori desil 1, miskin desil 1 maupun sampai di desil 2 yang menjadi prioritas kita. Yang kedua, pekerja-pekerja yang disabilitas, dan kemudian ada pekerja-pekerja yang memang orang tua tunggal atau janda. Memang itu yang kita prioritaskan untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Yang dimana dari angkatan kerja yang saya sebutkan tadi, yang memang sedianya negara hadir di tengah-tengah mereka, pada saat dia mengalami risiko-risiko yang kita tidak inginkan, seperti contoh mengalami risiko kecelakaan kerja ataupun risiko meninggal dunia. Nah, skema-skema yang sudah kita lakukan itu mulai di tahun 2025, mulai di bulan Juli di tahun 2025 sampai di Desember 2025 itu sudah 100.000 pekerja rentan yang sudah kita lindungi. Dan sampai dengan saat ini cukup banyak yang sudah menerima manfaat santunan-santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu Pak. Ya, Pak Wawan, ini sudah setahun ya kurang lebih program ini dijalankan. Penerima manfaat siapa-siapa saja yang sudah kita bisa disampaikan kepada publik melalui podcast. Oke. Kalau untuk penerima manfaat memang cukup banyak Pak, itu kurang lebih ada sekitar 89 penerima manfaat sampai dengan saat ini yang sudah kita berikan manfaatnya kepada ahli waris. Seperti contoh ada yang penerima manfaat jaminan kematian, ada juga penerima manfaat jaminan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia. Seperti saya menjadi cerminan kita juga bahwa ada kejadian atau histori. Sebagai contoh, ada salah satu pekerja kita itu di Kabupaten Kupang. Di Kabupaten Kupang bekerja sebagai penjual hasil laut. Yang dimana pada saat dia menjalankan aktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah, almarhum itu mengalami risiko kecelakaan pada saat dia mengambil hasil lautnya. Pada saat dia terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, itu diobati sampai memang aturannya sampai sembuh. Tapi Tuhan berkehendak lain, dia meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, kami coba ke rumah ahli waris, kita menjelaskan bahwa almarhum atau bapak si pencari nafkah itu sudah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang notabene program 100.000 pekerja rentan Bapak Gubernur yang hijau ini mempunyai hak 70 juta rupiah. Di samping 70 juta rupiah, ahli waris juga itu mempunyai hak untuk mendapatkan 2 orang anak mendapat beasiswa. Beasiswanya itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai selesai luar biasa. Nah itu manfaat yang diberikan oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan yang didapatkan tanda ahli waris pada saat dia mengalami risiko yang kita tidak inginkan. Ini menjadi cerminan Pak Frans, menjadi cerminan bahwa program yang diinisiasi sama Pak Gubernur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Benar. Sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pak Gubernur dalam hal ini Provinsi NTT menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat kita. Pada saat dia mengalami risiko kita tidak inginkan, seperti yang kita tadi, pada saat mereka mengalami risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Mungkin dari pemerintah daerah atau
provinsi, bupati maupun wali kota mungkin tidak setiap saat Pak itu dengan nama kami. Tapi minimal dengan adanya kebijakan perlindungan jaminan sosial itu pada saat masyarakat kita orang-orang masyarakat miskin mengalami risiko yang kita tidak inginkan, negara hadir melalui Pemda hadir menyediakan santunan-santunan yang kita berikan kepada mereka seperti itu. Nah, Pak Wawan, NTT ini sangat luas sekali. Ya. Bahkan kita dikenal dengan daerah 3T. Bahkan kita berbatasan secara darat dengan negara tetangga kita, Ya. Republik Demokratik Timor Leste. Nah, upaya-upaya supaya program ini bisa menjangkau masyarakat yang berada di garis terdepan ini seperti apa? Oke. Sudah dilakukan. Memang tantangan kita Pak Frans ya, tantangan kita di Provinsi NTT itu kami itu tantangannya itu ada terkait dengan span of control kita lumayan jauh Pak. Sama-sama kita ketahui kita ada di 22 kabupaten kota, yang dimana di 22 kabupaten kota itu kurang lebih ada 3.100 desa berada di Provinsi NTT, yang menjadi tantangan kita untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat. Kami sadari di sini ada kesenjangan literasi Pak, literasi pemahaman terkait dengan program negara yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga. Tapi memang kami di samping memang kolaborasi sama pemerintah daerah dalam hal ini Pak Gubernur, Bapak Wali Kota maupun Bapak Bupati, di sisi lain juga kami ada namanya penggerak jaminan sosial Indonesia atau agen mitra perisai. Nah mitra perisai kita itu ada kurang lebih 290 orang yang tersebar di 22 kabupaten kota. Dengan harapan di poin pertama tadi kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan mungkin mendapatkan stimulan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Di sisi lain juga kami merekrut agen-agen perisai itu untuk mengedukasi atau menambah literasi pemahaman terkait dengan BPJS Tenaga. Harapannya apa? Salah satu tujuan kita untuk memperluas coverage kita atau perlindungan kita bagi masyarakat kita, menyentuh sampai di desa-desa juga. Seperti itu. Agen perisai. Nah, ini direkrutnya seperti apa? Nah, kalau untuk perekrutannya memang kita membuka ruang kepada siapa saja untuk merekrut masyarakat, siapa saja ingin jadi mitra kita untuk menjadi penggerak jaminan sosial Indonesia, yang nantinya mitra-mitra kita itu juga akan mendapat insentif dari hasil akuisisi atau hasil perekrutan peserta-peserta kita. Nah, ini salah satu upaya kita juga Pak Frans. Di samping kita memperluas cakupan pesertaan, kita juga untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat-masyarakat yang memang masih menganggur di Provinsi NTT. Ayo kita mengajak mereka sebagai jembatan perlindungan jaminan sosial untuk jembatan berkah kepada masyarakat di sekitarnya. Baik Pak Wawan, kita sedikit ke belakang dulu. Nah, ini data menunjukkan bahwa hanya sekitar 13% pekerja informal di Nusa Tenggara Timur yang terlindungi. Sebenarnya apa tantangan terbesar sehingga angka ini masih sangat rendah? Baik, Pak Wawan. Memang kita di NTT seperti yang saya sampaikan tadi, tantangan kita cuma yang lumayan kompleks juga Pak di NTT. Tantangan tadi yang saya bilang span of control kita lumayan jauh di Provinsi NTT ini, dan kita itu ada 6 cabang Pak. 6 cabang dan setiap kabupaten kota di 22 kabupaten kota itu kita ada unit layanan. Cabang-cabang mana sih Pak? Itu di cabang kami pertama ada di cabang Kupang sini, terus ada di Belu Atambua, kemudian ada di Sika, kemudian ada di Ende, kemudian ada di Labuan Bajo dan di Sumbar. Nah, itu 6 cabang kita yang memang yang bisa melayani terkait dengan pendaftaran maupun direct claim. Tapi memang di samping 6 cabang itu kami ada unit layanan. Unit layanan itu di kabupaten ada. Satu orang unit layanan per. Berarti di setiap ibu kota kabupaten? Ya, di setiap ibu kabupaten itu ada unit layanan. Kita ada 19 orang di unit layanan kita di kabupaten kota kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terus terkait dengan memang tantangan kita Pak terkait dengan untuk full coverage kita di BPJS Tenaga Kerja, itu pertama itu karakteristik ekonomi kita. Yang dimana yang saya sampaikan tadi, kalau kita karakteristik ekonomi kita itu didominasi memang pedagang, nelayan, petani maupun dengan pekerja-pekerja serabutan. Yang dimana sama-sama kita ketahui pendapatannya tidak pasti Pak. Betul. Dimana pendapatannya tidak pasti, untuk pembayaran iurannya mungkin memang agak sulit untuk mereka membayarkan iuran. Di samping itu juga kita ada kesenjangan literasi, di mana di kesenjangan literasi kita itu terkait dengan defisit pemahaman dia terkait dengan program BPJS Tenaga. Tapi kalau kesenjangan literasi itu kami sudah ada solusi untuk merekrut perisai-perisai kita itu.
Di sisi lain juga kita ada kendala di beberapa sektor itu kaitannya dengan NIK tidak valid, Pak. Oh ya, Jadi menjadi banyak masalah juga, Pak. banyak laporan yang saya terima di perisai-perisai kami di desa-desa itu banyak peserta-peserta atau masyarakat kita itu Ya. NIK-nya belum valid. Yang dimana kalau kita untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan itu diwajibkan NIK-nya valid, Pak. Agar bisa masuk ke sistem bisa terdaftar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi hal ini yang menjadi tantangan kita juga terkait dengan pemahaman literasi kita kepada pemerintah-pemerintah dan juga kabupaten kota bahwasanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan utamanya pekerja rentan yang seperti yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini bukan hanya sekedar program administrasi, tapi kita ini program untuk perlindungan sumber daya manusia kita pada saat ini mengalami risiko yang kita tidak inginkan. Ini yang kami lagi gencar-gencarnya komunikasi sama pemerintah daerah untuk meningkatkan political will dari pemerintah daerah bahwasanya program ini adalah program yang sangat baik untuk masyarakat. Ya, Pak Wawan, terima kasih. Ini terkait dengan koneksi ataupun kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kota Kupang dan 21 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Sampai sejauh ini hambatan-hambatan atau tantangan yang dihadapi itu seperti apa dan bagaimana mencari solusinya? Baik, untuk kita kolaborasi karena memang sama-sama kita ketahui kami dan melalui program negara yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa jalan sendiri, Pak. Kami itu harus berjalan bergandengan tangan bersama pemerintah daerah setempat karena dari sektor regulasi, kebijakan dan lain-lain itu sangat berpengaruh, Pak, terhadap dengan masuknya program jaminan sosial di suatu daerah. Untuk hambatan kita memang hampir tidak ada untuk hambatan kita sama pemerintah daerah, utamanya di pemerintah daerah di kabupaten maupun daerah kota, apalagi provinsi. Ya. Kami tidak ada hambatan, cuma memang kita sementara ini lagi menyusun semacam regulasi-regulasi yang terikat terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Apakah sejauh ini sudah ada kerjasama yang dilakukan dalam bentuk MOU atau apa? Nah, kalau untuk aturan regulasi daerah di tingkat provinsi itu kita sudah dari Komisi 5 DPRD provinsi sudah menginisiasi Perda. Jadi Perda itu terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Turunannya itu kita ada juga peraturan bupati dan peraturan wali kota, dan itu sudah ada beberapa yang sudah terbit peraturan bupati dan peraturan wali kota dengan harapan kolaborasi ini bisa mengakselerasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga masyarakat juga itu bisa tahu ternyata ada program daerah juga. Di samping di undang-undang peraturan pemerintah ada program ada peraturan daerah juga yang memang menghimbau untuk menjadi program BPJS Ketenagakerjaan bersentuhan langsung ke masyarakat. Dan itu tentunya memberikan jaminan, kan? Memberikan jaminan Pekerja-pekerja informal kita. Nah, Pak, ini kita bicara juga soal tentunya pekerja rentan yang tentunya selain yang non-difabel atau non-disabilitas, tapi yang bersentuhan langsung dengan saudara-saudara kita yang disabilitas. Ini seperti apa? Ya, yang memang itu menjadi fokus kita juga, Pak Frans, terkait dengan disabilitas yang memang dalam kategori pekerja. Ya. Karena itu menjadi concern kami juga, termasuk concern dari Pak Gubernur, bagaimana pekerja-pekerja disabilitas ini bisa terlibat ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, program 100.000 pekerja rentan itu memang yang kita prioritaskan utama itu adalah pekerja-pekerja disabilitas yang ada di 22 kabupaten. Nah, pekerja-pekerja disabilitas memang kemarin kita komunikasi sama pihak kabupaten kota di 22 kabupaten kota ini memang kita mengutamakan di program yang tenaga kerja disabilitas. Setelah disabilitas kita lindungi pekerja janda, kemudian pekerja miskin yang di disil 1, disil 2. Jadi kami harap dari laporan dari kabupaten kota itu tenaga kerja disabilitas itu sudah masuk dalam program 100.000 pekerja rentan. Ya, luar biasa sekali. Ya, Sobat NTT dimanapun Anda berada, kita masih di podcast Ayo Bangun NTT. Dari wacana menjadi aksi tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa pada saat ini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wawan Burhanuddin. Kita akan kembali selepas yang berikut ini. Gimana kalau kita dibuatin bunga ini ya, Dek? Janganlah, Uni. Anakku masih kecil. Dek! 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 Untung udah daftar jaminan kematian. Anak bisa dapat beasiswa juga. Daftar BPJS Ketenagakerjaan. 36.800 per bulan. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Bang, beli bunganya bang.
Sobat NTT, kita kembali bersama di podcast Ayo Bangun NTT dari Wacana Menjadi Aksi. Kita masih berbincang-bincang seputar jaminan ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi pekerja informal. Masih bersama narasumber kita, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wawan Burhanuddin. Nah, Pak Wawan, program perlindungan 100.000 pekerja rentan ini tentunya menjadi sebuah langkah besar, kolaborasi yang luar biasa. Nah, apa strategi BPJS Ketenagakerjaan sendiri agar program ini tentunya tidak berhenti di angka 100.000, tapi kita punya optimisme untuk meningkat terus. Ini strateginya seperti apa, Pak? Baik, kalau bicara masalah strategi, ini sebenarnya langkah awal yang sudah diambil oleh Pak Gubernur untuk memperluas cakupan pesertaan, utamanya di BPJS Ketenagakerjaan, terkhusus bagi pekerja-pekerja yang ada di Nusa Tenggara Timur yang di sektor informal. Ya. Jadi langkah awal memang sama-sama kita ketahui kalau program 100.000 pekerja rentan itu sudah masuk dalam dasar cita Pak Gubernur. Ya. Yang dimana 5 tahun ke depan ini program 100.000 ini akan terus berjalan karena sudah masuk dalam dasar cita Pak Gubernur. Terus salah satu langkah strategis kita itu adalah penerbitan regulasi, Pak. Ya. Jadi regulasi itu untuk memperkuat program jaminan sosial ketenagakerjaan di suatu daerah. Walaupun memang yang kita ketahui program BPJS Ketenagakerjaan ini sudah masuk dalam undang-undang, sudah masuk dalam peraturan pemerintah, sudah masuk dalam instruksi Bapak Presiden. Tapi kita perkuat lagi sampai di peraturan daerah, mulai dari Perda, peraturan gubernur maupun dari peraturan bupati dan wali kota. Dan alhamdulillah puji tiap peraturan-peraturan ini sudah bersebagian sudah banyak terbit. Yang dimana program jaminan sosial ketenagakerjaan ini disambut baik oleh kepala daerah. Di samping itu juga untuk tadi untuk mempertahankan 100.000 itu untuk 5 tahun ke depan kami pastikan akan berjalan dan masuk dalam dasar kita Pak Gubernur. Di sisi lain juga kita mengajak kepala daerah dalam hal ini bupati dan wali kota untuk ikut berkontribusi untuk menjalankan program yang sama, program mulia yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Terbukti tahun lalu itu memang Bapak Gubernur mengeluarkan semacam surat edaran. Ya. Nah, di dalam surat edarannya itu memang dihimbau kepada kepala daerah, bupati maupun wali kota untuk ikut berkontribusi melindungi masyarakatnya dia ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dari itu di tahun 2026 ini memang ada perkembangan, Pak. Dari perkembangan dalam hal ini ada 61.000 dari tahun 2025 sampai 2026 ada 61.000 pekerja rentan yang khusus dialokasikan melalui APBD 2 yang dilindungi oleh bupati maupun dari wali kota yang ada di Provinsi NTT. Kemudian kita ada integrasi sumber pembiayaan. Karena memang sama-sama kita ketahui kita tidak bisa berfokus pada sumber pembiayaan di satu titik atau APBD 2 maupun APBD 1. Tapi kami juga menginisiasi sesuai dengan ketentuan undang-undang itu bisa melalui APBDes. APBDes-nya itu bisa melalui DD maupun ADD dana desa maupun ataupun alokasi dana desa. Nah, inilah inisiatif yang kami akan sampaikan juga dan sudah kami sampaikan di beberapa daerah. Untuk melindungi masyarakat miskinnya itu bukan cuma bersumber dari APBD, tapi juga bisa melalui APBDes. Di samping APBDes, kita juga menyarankan beberapa kepala daerah itu untuk mengimbau ke perusahaan-perusahaan. Karena di peraturan gubernur di tahun 2025 kemarin, memang itu sumber anggarannya itu bervariatif dari melalui APBD, APBDes maupun CSR. Nah, CSR inilah yang kami sedang gaungkan juga di perusahaan-perusahaan yang bergerak di Provinsi NTT. Itu kami mengajak perusahaan-perusahaan itu agar ikut berkontribusi melalui alokasi dana CSR-nya untuk melindungi masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Nah, upaya itulah yang kita lakukan untuk mempertahankan dan untuk meningkatkan pekerja-pekerja rentan atau pekerja miskin agar lebih terlindungi melalui stimulan-stimulan di sumber anggaran yang disampaikan tadi, Pak Frans. Ya. Pak Wawan, ini makin menarik, berarti kita optimisme ya. Kita punya optimisme bahwa program ini pasti akan berlanjut dan ya pasti dampaknya makin meluas. Nah, iuran program ini relatif kecil Pak Wawan, sekitar 16.800 per bulannya. Tetapi manfaatnya bisa mencapai ratusan juta rupiah, ini luar biasa. Nah, itu tadi sudah disentil oleh Pak Wawan sendiri. BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa betul-betul akan berlanjut skema ini.
Iuran 16.800 memang itu bisa dibilang iuran yang cukup terjangkau ya Pak Frans. Relatif cukup terjangkau. Relatif cukup terjangkau untuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pendidikan. Kita coba berhitung Pak Frans, kalau terkait dengan 16.800. Sebenarnya 16.800 ini adalah investasi masa depan. Ya. Dalam artian investasi masa depan itu bagi keluarga yang nanti akan kita tinggalkan. Sebagai contoh, saya peserta BPJS Ketenagakerjaan, saya mengiur 16.800 per bulan. Tapi pada saat saya mengalami risiko-risiko yang saya tidak inginkan itu ada santunan yang saya bisa dapatkan. Saya ambil contoh sebagai santunan kematian. Santunan kematian tanpa melihat sebab akibat serta meninggal dunia, negara hadir menyerahkan santunan sebesar 42 juta rupiah. 16.800 pada saat kita menabung itu bisa menyentuh di 208 tahun Pak baru bisa dapat 42 juta rupiah. Nah ini bukti nyata yang saya bilang tadi investasi masa depan. Kita mengiur 16.800 ini untuk investasi masa depan kita. Mungkin bukan untuk kita pribadi, tapi untuk keluarga nanti yang akan kita tinggalkan. Itulah sebabnya negara hadir dan negara mengarahkan kami, memerintah kami untuk memastikan seluruh pekerja-pekerja yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi NTT itu bisa dilindungi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Itu di jaminan kematian. Ada yang disebut dengan jaminan kecelakaan kerja. Untuk jaminan kecelakaan kerja yang saya ceritakan tadi, ada pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja di samping pengobatannya tidak terbatas, Pak. Biaya pengobatan itu unlimited atau tidak terbatas. Pada saat dia mengalami risiko kecelakaan kerja juga hingga meninggal dunia mendapatkan santunan 70 juta rupiah. Yang paling menariknya itu ada program JKK atau jaminan kecelakaan kerja itu sementara tidak mampu bekerja. Nah, pada saat peserta kita mengalami risiko kecelakaan kerja hingga cedera tidak mampu bekerja, kami itu berkewajiban menyerahkan santunan itu 1 juta 1 bulan pada saat dia terdaftar di 16.800 karena upah yang diakui di kami itu adalah 1 juta. Nah, setiap bulan kita memberikan 1 juta 1 bulan sampai dia betul-betul sembuh dan kembali bekerja. Dan itulah yang kami harapkan pekerja kita mendapatkan manfaat itu pada saat yang mengalami risiko ini tidak inginkan. Nah Pak Wawan, kalau kita lihat ini mesti jujur bahwa setiap pekerja informal itu tentunya pendapatannya kan variatif. Dengan kisaran iuran per bulan 16.800 ya. Apakah sampai sejauh ini, sampai mendekati 1 tahun program ini dijalankan, mungkin adakah pekerja-pekerja informal ini yang mungkin karena situasi ataupun apa mereka setorannya mungkin katakanlah mandek atau mungkin apa, itu upaya yang dilakukan seperti apa oleh BPJS kita? Ya, memang itu menjadi salah satu tantangan kami Pak di sektor informal kan yang saya bilang tadi, karena potret ekonomi khusus di sektor informal kita itu memang pendapatnya tidak menentu, variatif. Bisa saja dia membayar. Ya. Bulan ini saya bayar 3 bulan ke depan. Betul. Pada saat saya ambil contoh petani yang lagi panen. Betul. Tapi pada saat di bulan keempat dia lagi nggak panen. Betul. Sehingga dia tidak membayar. Nah itulah menjadi tantangan kita sehingga muncullah biasanya namanya menunggak piutang atau sampai dengan non aktif. Karena di sektor informal kami pada saat ada peserta kita tidak membayar selama 3 bulan berturut-turut itu secara sistem langsung dinonaktifkan. Tapi kami sering menyadarkan, sering menunjukkan literasi dari peserta-peserta kita atau masyarakat kita. 16.800 ini kalau kita bandingkan seolah-olah kalau kita tiap sore tiap pagi minum kopi Pak, atau mohon maaf kalau misalnya bapak-bapak yang merokok, itu biayanya itu lumayan sehari. Tapi 16.800 ini diperuntukkan untuk investasi masa depan. Ya. Investasi pada saat yang mengalami risiko-risiko yang kita tidak ingin. Jadi sebenarnya ini memancing atau sebagai pemicu kesadaran dari pekerja sektor informal itu sendiri bahwa bagaimana menata masa depan dari anak-anak mereka itu sendiri ya Pak Wawan, kita setuju begitu. Nah, tadi Pak Wawan sempat mengatakan soal JKK dan JKM. Nah, dalam data terbaru santunan JKK dan JKM telah dibayarkan kepada puluhan peserta dengan total ratusan juta rupiah Pak. Nah, apa pola kasus yang paling tertinggi terjadi di NTT? Seperti apa? Kalau pola kasus memang yang di sektor 100.000 pekerja rentan ini Pak. Yang pola kasus memang yang paling banyak itu peserta atau pekerja kita yang meninggal dunia. Ya.
peserta pekerja kita yang meninggal dunia itu yang mendominasi kasus-kasus yang pada saat kita memberikan. Kemudian ada di kasus kecelakaan kerja. Nah, kalau untuk meninggal dunia, memang itu yang kita berikan kepada santunan yaitu kepada masyarakat sebesar 42 juta. Sampai dengan saat ini di tahun 2026 ini ada sekitar kurang lebih 68 orang yang mengalami risiko meninggal dunia yang sudah kita berikan santunan masing-masing itu 42 juta rupiah. Kemudian kalau untuk risiko kecelakaan kerja itu manfaat yang kita berikan itu yang saya bilang tadi, manfaat pengobatan, biaya pengobatan tidak terbatas atau unlimited, dan juga biaya manfaat tambahan lainnya itu adalah memberikan santunan 1 juta 1 bulan pada saat dia tidak mampu bekerja lagi, seperti itu. Nah, banyak pekerja di Nusa Tenggara Timur ini berada tentunya di sektor informal ya Pak Wawan, seperti tadi saya sudah sampaikan, petani, nelayan, pedagang, dan juga pegiat UMKM. Nah, bagaimana pendekatan dari BPJS Ketenagakerjaan agar mereka mau dan mampu? Karena kalau kita lihat bahwa ada juga yang masih enggan untuk menjadi peserta dari program ini. Seperti apa yang Betul. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami ada mitra atau agen perisai. Ya. Karena kita sama-sama kita ketahui di kultur budaya kita kebanyakan nelayan, petani, pedagang dan lain-lain itu memang butuh pendekatan secara lokal. Ya. Dalam artian agen perisai yang saya sampaikan tadi, mitra-mitra penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan kita yang saya sampaikan tadi, kita memberikan penguatan Pak, penguatan literasi terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sistem keagenan berbasis komunitas inilah yang coba kita bentuk, seperti contoh di nelayan ada komunitas nelayan, komunitas petani, ataupun dari komunitas-komunitas keagamaan yang memang kita mengajak mereka terkait dengan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Jadi program jaminan sosial ini kita rubah mindset dari pekerja-pekerja kita yang ada di Provinsi NTT ini, bahwasanya jaminan sosial ini merupakan kebutuhan dasar, merupakan kebutuhan dasar mereka pada saat dia mengalami risiko-risiko kita tidak inginkan. Karena sama-sama kita ketahui Pak, bahwasanya risiko itu tiap saat mengintai. Yang pertanyaannya sekarang pada saat risiko datang itu, apakah ada jaring utama untuk melindungi kita pada saat itu? Nah, inilah yang kita akan merubah mindset dari pedagang-pedagang, nelayan maupun petani kita, bahwasanya mereka itu rentan akan risiko. Setiap saat risiko akan mengintai mereka. Itulah yang kami buka juga mitra-mitra perisai kita di lapangan untuk membangunkan kesadarannya mereka bahwasanya negara harus hadir di tengah-tengah saya, sehingga pada saat saya bekerja saya merasa aman dan saya tidak cemas pada saat bekerja. Ya Pak Wan, saya tertarik bahwa ada langkah konkret yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan menggandeng katakanlah mitra dalam ini juga pemuka-pemuka agama ya, untuk bagaimana program ini berjalan efektif di lapangan. Nah, ini seperti apa yang sudah dilakukan? Baik, mitra perisai kita memang itu bergerak di beberapa sektor Pak. Ya, ada di sektor keagamaan, ada di sektor petani, ada di sektor nelayan. Nah, ini kita juga lagi bangun komunikasi. Kemarin juga kita lagi bangun komunikasi dari sektor keagamaan itu kita sudah bangun komunikasi bersama sih lebih. Ya. Jadi nanti dari Dumit Solida itu kami menganggap itu melalui satu jembatan kita langsung ke umat, ke masyarakat, bahwasanya program jaminan sosial ini harus masuk ke mereka juga. Karena kalau dari Dumit Solida memang seluruh perangkat tenaga kerja di Dumit Solida sudah terlindungi, sudah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dan juga sudah banyak yang mendapatkan manfaat dan merasakan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama dengan lembaga agama lainnya? Lembaga lainnya itu ada DMI. Karena kita Dewan Masjid Indonesia, kita sudah kerjasama juga, yang nanti sasaran kita itu adalah markot, imam masjid dan lain-lain. Itu kita sudah jadi kerjasama PKS juga bersama Dumit, DMI, dan juga ada beberapa paroki yang ada di Pulau Timur itu sudah kita jalankan juga untuk memastikan semua jamaat-jamaat atau umat-umat yang ada di situ dilindungi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, luar biasa. Perbincangan ini masih akan terus kita lanjutkan selepas yang satu ini. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang.
ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Ya Sobat NTT, kita kembali bersama Pak Wawan Burhanuddin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam podcast Ayo Bangun NTT dari Wacana Menjadi Aksi. Pak Wawan, nah ke depan BPJS Ketenagakerjaan menargetkan universal coverage di Nusa Tenggara Timur tentunya. Dan ini kita harus berpikir realistis. Realistiskah semua pekerja di NTT bisa terlindungi dalam beberapa tahun ke depan? Ya. Baik, terkait dengan target. Target itu soyogyanya memang bukan BPJS yang menetapkan, Pak Frans. Tapi target itu ditetapkan oleh pemerintah langsung. Ya. Jadi kami memang ditargetkan pemerintah pusat dalam hal ini dari Bapak Presiden, di target kita di coverage kita di 27% di all sektor angkatan kerja, di 13% di informal, itu ditargetkan tiap tahunnya itu 6%. Jadi setiap tahun itu ditargetkan kami oleh pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah ditargetkan setiap tahun itu naik dengan 6%. Kalau berbicara realistis, kalau untuk realistis, kalau saya lihat dengan progres yang kita jalani sekarang sama pemerintah daerah sangat realistis. Karena apa? Kami sudah mendorong dari political will dari pemerintah daerah bahwasanya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena ini bisa dipastikan untuk meringankan pemerintah daerah juga. Karena apa? Pada saat masyarakat kita mengalami risiko-risiko yang kita tidak inginkan, ada negara hadir di tengah mereka menyerahkan santunan. Hal itu juga untuk menekan angka miskin baru, Pak. Jadi mencegah adanya masuk ke kantong-kantong kemiskinan yang baru. Karena seperti yang kita ketahui dari analisis dan risiko regionalnya juga, bahwasanya setiap manfaat transfer dana manfaat oleh BPJS ke masyarakat otomatis adanya potensi pergerakan aktivitas ekonomi yang dimana pergerakan aktivitas ekonomi itu diharapkan untuk meningkatkan perekonomian juga di suatu daerah. Seperti contoh ada satu pekerja kita yang mengalami risiko kecelakaan ataupun meninggal dunia. Dari ahli waris mendapatkan santunan meninggal ataupun kecelakaan sampai meninggal dunia. Otomatis dari santunan itu dibeli konsumtif ataupun dibelanjakan ke pedagang-pedagang ataupun sampai ada membuka usaha baru. Nah, inilah yang membantu pemerintah daerah bukan menjadi musibah tapi menjadi peluang buat pemerintah daerah pada saat dia terjun ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Luar biasa sekali ya, berarti kita optimis nih Pak ya? Oke. Nah Pak, kita berandai-andai lagi. Kalau suatu hari nanti semua pekerja di Nusa Tenggara Timur bisa pulang kerja dengan senyuman yang sumringah, begitu happy ya, tanpa rasa takut akan masa depan keluarganya tentunya. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang harus kita lakukan mulai hari ini agar mimpi itu benar-benar terwujud? Baik, pertama yang paling fundamental mungkin Pak Frans, yang kita harus ubah itu adalah paradigma. Bahwasanya program jaminan sosial ini bukan merupakan beban. Kalau bersama pemerintah daerah ini bukan sebagai beban fiskal atau beban pengeluaran, tapi ini kita jadikan perlindungan dasar atau kebutuhan dasar bagi masyarakat kita, bahwasanya perlindungan dasar ini sangat penting di tengah-tengah mereka pada saat dia mengalami risiko-risiko yang kita tidak inginkan, pada saat dia mengalami aktivitas kerja. Nah, paradigma ini yang sangat fundamental yang harus kita rubah. Kita harus rubah bersama-sama bahwasanya apa yang menjadi beban iuran kita rubah menjadi kebutuhan dasar terkait dengan jaminan sosial. Kalau kita ambil contoh di negara-negara tetangga, kita nggak usah jauh di Malaysia ataupun Singapura. Program jaminan sosial ini merupakan program dasar. Pemerintah pusatnya itu sangat aware terkait dengan jaminan sosial ini. Karena program jaminan sosial ini merupakan program jaring utamanya dia. Pada saat mohon maaf dia mengalami risiko kecelakaan atau meninggal dunia, ataupun ada yang di PHK, ataupun ada yang sudah masuk masa pensiun, itu mendapatkan santunan jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan mungkin jaminan kehilangan pekerjaan.
Nah, Malaysia dan Singapura itu aware terkait dengan program-program jaminan sosial itu, Pak. Nah, ini kenapa saya bilang paradigma kita harus dirubah. Mindset kita harus dirubah terkait dengan jaminan sosial. Sehingga kalau misalnya kita mempunyai mimpi terkait dengan welfare city atau wilayah sejahtera, yang harus jalan berbarengan itu adalah kebijakan jaminan sosial. Dan di mana kebijakan jaminan sosial itu harus ditekankan di suatu daerah, harus ditingkatkan di suatu daerah, harus disadarkan kepada masyarakatnya kita bahwa jaminan sosial ini sangat penting untuk masa depan kita seperti itu. Ya, saya sepakat Pak ya, kita mesti merubah mindset kita, itu yang paling utama. Jadi perlindungan jaminan sosial ini seperti ibaratnya kebutuhan vital. Jadi kita kalau tidak makan, berarti kita lapar makan. Asal jangan mati kelaparan. Iya, ya, mati konyol. Ya, oke. Kita sudah sampai di penghujung podcast Ayo Bangun NTT. Pesan bagi seluruh pekerja di Nusa Tenggara Timur, khususnya pekerja informal. Ya, silakan. Baik, mungkin pesan kami dari BPJS Naga Provinsi NTT bahwasanya kami dari BPJS Naga NTT akan terus berkomitmen, akan terus bergandengan tangan sama pemerintah daerah, akan meningkatkan literasi, akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat kita terkait dengan betapa pentingnya program jaminan sosial ini. Karena yang saya sampaikan tadi, program jaminan sosial adalah merupakan kebutuhan dasar. Sehingga pada saat pekerja kita, utamanya pekerja-pekerja informal, maka pada saat dia melaksanakan aktivitas pekerjaan, dia merasa aman dan nyaman. Karena apa? Ada jaring utama, ada pengaman utama pada saat dia mengalami risiko-risiko yang kita tidak inginkan. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat kita mengalami risiko-risiko yang kita tidak inginkan, seperti contoh meninggal dunia, ada anak dan istri yang kita tinggalkan, ada keluarga yang kita tinggalkan, kita sebagai pencari nafkah, kita tidak meninggalkan 100% pun peninggalan yang kita berikan kepada dia. Tapi pada saat negara hadir di tengah-tengah kita, ada santunan yang diberikan oleh ahli waris untuk ahli waris, sehingga dengan harapan santunan itu diberikan kepada negara untuk melanjutkan perekonomiannya mereka, Pak. Jadi betapa pentingnya program jaminan sosial ini di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat, terutama pekerja informal kita, Pak. Karena kami sadar, kami pekerja, kami sadar kami pekerja informal, kami sadar kami pencari nafkah, kami sadar juga akan pentingnya jaminan sosial untuk masa depan anak dan keluarga kita yang ada di rumah seperti itu. Betul ya, Sobat NTT ini luar biasa program jaminan ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja informal di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kepada semua pekerja informal, jangan sampai melewatkan program ini ya. Ikut serta karena jaminannya pasti memberi harapan untuk generasi ataupun anak-anak kita ke depannya. Sobat NTT, dari sekitar 1 juta pekerja informal di Nusa Tenggara Timur, baru sebagian kecil yang benar-benar terlindungi. Tapi kita juga tahu, langkah sudah dimulai. Lebih dari 100.000 pekerja rentan kini punya jaminan, punya harapan tentunya. Dan iuran yang bahkan lebih kecil dari harga kopi harian, sebuah keluarga bisa mendapatkan perlindungan hingga ratusan juta rupiah, bahkan memastikan anak-anak mereka bisa tetap sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Ini bukan sekadar angka, ini tentang hidup yang tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh nasib. Karena pada akhirnya perlindungan sosial bukan soal program, tapi soal keberpihakan. Dan mungkin pertanyaan yang tersisa untuk kita semua adalah, kalau kita sudah tahu ini bisa menyelamatkan begitu banyak kehidupan, kenapa harus menunggu lebih lama untuk memastikan semua orang bisa merasakannya? Terima kasih Pak Wawan sudah hadir di sela-sela kesibukan Bapak yang sangat padat. Kita bersama-sama terus berjuang untuk mewujudkan NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan ya. NTT, ayo bangun NTT. Bersama BPJS Ketenagakerjaan, ayo bangun NTT. Sampai di sini jumpa kita. Saya Prestina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita, dan sampai jumpa. Ular! 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 Untung saya sudah daftar jaminan kecelakaan kerja. Untung kita juga udah daftar. Ayo daftar jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya 36.800 per bulan. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang.